Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Bahar, Dr. Rudi, Pak Indra, Asisten Deputi Anak Berkebutuhan Khusus, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini sehingga bisa hadir pada pertemuan yang menurut saya sangat strategis, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari judulnya saja kita sudah melihat bahwa seminar ini sangat berguna. Ini mengubah pandangan kita semua yang dulu melihat bahwa anak-anak dengan disabilitas, termasuk di dalamnya anak-anak autism, ini tidak bisa diobati. Dan kemarin saya belajar juga dari Dr. Rudi bahwa apabila tumbuh kembangnya bisa ditangani sejak awal, maka anak-anak autism, anak-anak kita semua, Bapak Ibu sekalian, tidak ada bedanya dengan anak-anak normal yang lainnya. Tadi kita sudah lihat beberapa contoh, misalnya bagaimana anak-anak itu bisa sekolah di sekolah-sekolah formal biasa. Tidak ada bedanya dengan anak-anak kita yang lain. Dan kalau kita lihat lagi berapa sih sebenarnya jumlah yang ada di seluruh Indonesia, dari data BPS jumlahnya sekitar 2 juta orang anak. Maaf, 2% dari seluruh total jumlah penduduk. Jadi anak-anak dengan ketunaan ada 5 ya Pak ya, jenis ketunaan itu tadi sekitar 2%. Kalau kita punya anak itu 87 juta, kita punya anak banyak sekali di Indonesia, 87 juta. Maka hampir 1,6 juta diantaranya itu memiliki ketunaan. Dan kalau ini bisa kita laksanakan di seluruh Indonesia, dokter, berapa banyak anak yang bisa kita selamatkan gitu ya? Berapa banyak orang tua terutama yang punya anak-anak ini yang kemudian bisa selesai masalahnya karena mungkin saja dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau ini bisa diperkenalkan sampai ke seluruh pelosok-pelosok tanah air, itu kan sangat luar biasa sebenarnya kita bisa membangun bangsa ini ke depan. Karena 1,6 juta itu berdasarkan data BPS yang mungkin sekali underestimate karena kesulitan surveinya untuk disabilitas. Karena susah dilihatnya itu kan tidak mudah, karena data WHO sendiri bilang itu sekitar 10-11%. Sebenarnya datanya itu tadi kan, kalau sudah 10% kan jumlahnya sangat signifikan itu. Berarti ada 8 juta lebih gitu kan anak-anak yang bermasalah. Jadi kita perlu menyadari bahwa anak-anak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan kemampuannya yang ada. Karena itu juga mereka berhak untuk terpenuhi hak-haknya sama seperti anak-anak normal lainnya. Dan ini semua sudah diatur sebenarnya dalam undang-undang. Dan di kementerian kami malah sampai ada asisten deputi khusus yang nangani itu. Pak Indra ini bisa berdiri Pak, biar semua lihat. Ini Pak Indra ini yang bertanggung jawab. Jadi kementerian kami itu punya komitmen yang sangat tinggi sampai ada direktur khusus untuk menangani anak-anak itu gitu ya. Dan Pak Indra ini tentunya harus bekerja bersama-sama dengan seluruh dinas. Kita punya 34 dinas dan hampir 150 lebih mungkin dinas di tingkat kabupaten kota, terutama di tingkat kabupaten kota ini, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kita agar tanggung jawab dalam melindungi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berikut juga dengan keluarganya, karena anak tidak bisa dipisahkan dari orang tuanya, jadi anak dengan keluarganya. Dan juga masyarakat di sekitarnya itu bisa bersama-sama untuk bertanggung jawab, mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini tadi, terutama anak-anak yang autis. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mungkin tidak perlu panjang-panjang menyampaikan sambutan, tapi bahwa undang-undang sendiri sudah menyatakan bahwa kita tidak boleh non-diskriminatif dalam setiap penyusunan aturan-aturan yang dipakai untuk melindungi anak-anak kita tadi. Kita juga harus selalu meningkatkan kesadaran dan kampanye kita untuk mencegah agar anak-anak ini tadi tidak mengalami diskriminasi. Kita mungkin di Jakarta
di Jawa ini relatif akses mudah. Tapi bagaimana dengan teman-teman anak-anak ini yang ada di ujung-ujung perbatasan, ada di wilayah-wilayah terpencil, ada jauh misalnya di pelosok-pelosok di timur yang akses infrastrukturnya kurang. Nah inilah justru juga menjadi harus perhatian kita bersama. Dan kalau memang sarana kesehatan itu tidak bisa mengakses, paling tidak setiap orang tua, setiap masyarakat di desa-desa itu tadi, mereka mengerti kalau gejalanya begini, maka saya harus bawa kemana dia, anak ini. Jadi setiap orang tahu jadi bahwa kalau ini, oh ini autis, ini kami harus bawa kemana, atau kami harus laporkan kemana. Paling tidak masyarakat ngerti dan bukan kemudian menyimpan dia di dalam rumah, kemudian dianggap sebagai aib. Lebih seramnya lagi kan, dianggap sebagai aib, terus kemudian ditutup di dalam rumah, kemudian orang lain jadi tidak ada yang tahu. Padahal ini bisa ditangani sejak awal. Nah, karena itulah kemudian kita tidak berhenti sampai di pertemuan di sini saja menurut saya, tapi kita juga harus menyuarakan ini kemana-mana. Saya mengundang Dr. Rudi untuk bisa jalan-jalan sama-sama kita ke ujung-ujung Indonesia itu tadi, untuk bisa melihat seberapa jauh sebenarnya kita bisa fasilitasi juga untuk dinas-dinas yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang-panjang. Saya juga mengucapkan selamat berseminar bagi kita semua. Mudah-mudahan sharing pengalaman dan penanganan anak-anak dengan autism ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang istimewa di Indonesia. Kita bisa mengasah dan mengoptimalkan kemampuannya, abilitasnya itu tadi. Jadi kita mengerti, memahami apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian kita bisa mengembangkan mereka menjadi anak-anak hebat Indonesia yang akan datang. Saya kira demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.